Kita tunggu serial berikutnya apa yang akan dilakukan oleh Ibtu Rudiana melalui pengacaranya Fitra Romadona. Fitra Romadona telah mengajukan surat somasi terbuka kepada Deddy Mulyadi, Liga Akbar, dan Dede. Di dalam somasi yang bersangkutan ini meminta kepada 3 orang itu untuk segera melakukan permohonan maaf secara terbuka kepada Ibtu Rudiana. Pertanyaannya kemudian, tentang apanya minta maaf? Apakah tentang kejujuran itu atau tentang kebohongan? Kalau tentang kebohongan itu kan kasat mata sudah kelihatan bahwa yang terjadi kebohongan itu adalah di 2016. Dan apa yang dilakukan oleh 2 orang ini adalah bentuk penyesalan dan cara dia untuk menebus dosa dan kesalahan dia terhadap 8 orang terpidana yang sampai sekarang masih ada 7 lagi. Mendekam di jeruji besi dengan hukuman seumur hidup. Coba Bapak bayangkan ketika itu terjadi kepada keluarga kita, ketika itu terjadi kepada diri kita, direkayasa orang kasus kita sehingga kita dihukum atas perbuatan yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Apakah itu sakit atau bagaimana? Kalau menurut hemat saya itu adalah sesuatu yang paling menyakitkan. Oleh karena itu, mari kita tunggu berikutnya. Ada ungkapan yang mengatakan biar kebohongan berlari secepat kilat, maka suatu waktu dia akan dikalahkan oleh kebenaran. Inilah waktunya untuk dikalahkan kebohongan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana melalui rekayasa kekuasaan, melalui relasi kuasa yang dimiliki untuk mempengaruhi orang, supaya membuat keterangan yang merugikan 8 orang terpidana. Ya, kalau diperhatikan sesungguhnya pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 tentang apa yang disebut keadaan yang apabila diketahui oleh hakim yang memutus perkara itu sebelumnya mungkin akan memberikan putusan bebas atau putusan yang lebih ringan. Maka menurut hemat saya keterangan 2 saksi ini adalah dapat dikualifikasi sebagai novum yang bisa dijadikan untuk alasan peninjauan kembali. Kenapa demikian? Kalaulah sekiranya hakim di 2016 yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengetahui bahwa tidak benar terjadi peristiwa lempar-melempar, bahwa tidak pernah terjadi peristiwa pemerkosaan yang di belakang showroom itu, tidak akan mungkin dia menghukum para pelaku ini dengan hukuman seumur hidup dan 1 orang 8 tahun penjara. Oleh karena itu, saya minta kepada para kuasa hukum yang akan mengajukan peninjauan kembali agar menggunakan keterangan 2 orang ini sebagai novum, menghadirkannya di persidangan untuk menceritakan apa yang terjadi 2016 sesungguhnya. Dengan ini nanti mungkin majelis hakim pada peninjauan kembali akan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan membebaskan 7 orang ini dan 8 orang bersama dengan Saka Tatal. Sekian dan terima kasih.